Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome back to our lesson today. Keep fun with mathematics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semua. Sehatkah kalian semua? Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan matematika. Hari ini kita akan belajar faktorisasi, prima, KPK, dan FPB. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, perhatikan materinya dengan serius. Hai anak-anak, kita lanjutkan materi matematika kita hari ini, yaitu tentang faktorisasi prima, KPK, dan FPB. Ikuti terus videonya sampai habis agar kalian mengerti pelajaran ini. Jangan lupa siapkan kertas dan pena kalian sebelum belajar. Nah, selamat belajar! Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan komposit yang disebut. Nah, apa sih bilangan komposit itu? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari satu dan bukan merupakan bilangan prima. Untuk memahami faktorisasi prima, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Pertama kita cari dulu faktor terkecil dari 36. Faktor terkecil dari 36 adalah 2, sehingga 36 bagi 2 sama dengan 18, dan 18 bisa dibagi 2 sama dengan 9. Nah, 9 di sini hanya bisa dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 menghasilkan angka 3. Apakah 3 bisa dibagi lagi? Nah, 3 merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3, sehingga 3 tidak bisa dikecilkan lagi. Nah, 36 adalah bilangan komposit. Sementara 2, 2, 3, dan 3 merupakan faktorisasi prima. Atau biasa kita tulis dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian, kita akan menentukan kelipatan persekutuan kecil atau KPK dari dua bilangan. KPK adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling kecil. Untuk menentukan KPK dari dua bilangan dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan kelipatan bilangan, kedua dengan faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan pembagian bersama. Untuk memahami 3 cara tersebut, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Cara pertama dengan kelipatan bilangan. Kita tentukan dahulu kelipatan dari 4 dan 6. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Sementara kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 32, 30, 36, dan seterusnya. Dari kelipatan tersebut kemudian kita cari kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, yaitu 12 dan 24. Jadi, KPK dari 4 dan 6 merupakan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan tersebut yang nilainya paling kecil, yaitu 12. Cara kedua dengan faktorisasi prima. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari 4 dan 6 menggunakan pohon faktor berikut ini. 4 kita bagi dulu dengan 2, menghasilkan 2. Sementara 2 sudah habis tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan 6. 6 kita bagi 2 menghasilkan 3, dan 3 tidak dapat lagi kita bagi habis dengan bilangan lain selain bilangan itu sendiri.
Jadi, faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau kita tulis dengan 2 pangkat 2, dan faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Cara menentukan KPK-nya adalah, jika ada bilangan yang sama, maka cari yang memiliki pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari faktorisasi prima 4 dan 6 yaitu 2. Kemudian kalikan dengan faktor lain dari kedua bilangan tersebut. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3 yaitu 12. Cara ketiga adalah dengan pembagian bersama. Siapkan dahulu garis seperti di gambar. Kemudian, letakkan angka 4 dan 6 di atas garis tersebut. Bagi kedua bilangan dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2, dan 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian, bagi lagi bilangan 2 dan 3 dengan 2. Nah, di sini 2 dapat dibagi habis dengan 2 yaitu 1, sementara 3 tidak dapat dibagi dengan 2, sehingga angka 3 tetap kita tulis di bawah garis tersebut. Untuk menghabiskan nilai 3 yang ada di bawah 6, maka kita perlu bagi dia dengan bilangan 3. 1 tidak dapat kita bagi dengan 3 sehingga nilainya harus turun di bawah garis, dan angka 3 habis kita bagi dengan 3, hasilnya yaitu 1. Oleh karena itu, kedua bilangan 4 dan 6 sudah habis dibagi dengan bilangan-bilangan di samping yang hasilnya adalah 1. Jadi, untuk menentukan KPK dari 4 dan 6 adalah dengan mengalihkan hasil dari pembagian bersama dari kedua bilangan tersebut, yaitu 2 kali 2 kali 3, dan hasilnya adalah 12. Ini dia materi terakhir kita pada hari ini, yaitu faktor persekutuan besar atau FPB dari dua bilangan. Nah, FPB merupakan faktor persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling besar. Sama halnya dengan mencari KPK, untuk mencari FPB kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan, faktorisasi prima, dan membagi bilangan yang sama. Untuk memahami 3 cara tersebut, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan FPB dari 12 dan 15. Cara pertama yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita cari lagi faktor dari 15, yaitu 1, 3, 5, dan 15. Dari kedua faktor ini dapat diperoleh bahwa faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah 1 dan 3. Untuk menentukan nilai FPB-nya, kita perhatikan nilai terbesar dari faktor persekutuan 12 dan 15, yaitu 3. Jadi dapat disimpulkan FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Cara kedua yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Seperti penjelasan di awal tadi, untuk mencari faktorisasi prima kita menggunakan pohon faktor. Bilangan 12 kita bagi 2 hasilnya 6. 6 kita bagi 2 hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan bilangan 15. 15 bisa kita bagi habis dengan 3 hasilnya adalah 5. Namun, 5 merupakan bilangan prima sehingga tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan selain 1 dan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, dan faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Untuk menentukan FPB-nya, kita perhatikan nilai yang sama antara kedua faktorisasi prima tersebut. Nilai tersebut adalah nilai tertinggi yang dimiliki oleh kedua bilangan tersebut. Jadi, FPB dari 12 dan 15 adalah 3 karena hanya angka 3 yang sama antara faktorisasi prima 12 dan 15, dan 3 merupakan nilai tertinggi dari faktorisasi prima 12 dan 15. Nah, ini dia cara yang ketiga, yaitu dengan membagi bilangan yang sama. Siapkan terlebih dahulu garis seperti di gambar. Kita bagi 12 dan 15 dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 adalah 6, sementara 15 tidak dapat dibagi 2 sehingga kita turunkan di kotak bawahnya. Kemudian 6 kita bagi dengan 3.
6 akan habis dibagi 3 yaitu 2 dan 15 juga dapat habis dibagi 3 yaitu menghasilkan 5. Nah, sekarang 2 harus kita habiskan dulu menjadi 1. Untuk menjadikan dia angka 1, maka 2 harus dibagi dengan 2 hasilnya 1. Sementara 5 tidak bisa dibagi dengan 2 sehingga angka 5 harus turun ke kotak bawahnya. Untuk menghabiskan angka 5, maka perlu kita bagi dengan 5 di kotak bawahnya. Sehingga 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, sekarang 12 dan 15 sudah habis dibagi menjadi angka 1 semuanya. Nah, dari hasil membagi bilangan yang sama di samping, dapat kita lihat bahwa hanya angka 3 yang sama-sama bisa membagi 12 dan 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Thanks for watching today. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.